Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أبي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أخواتي في الدين أعاذني وأعاذكم الله. Ibu-ibu yang sudah dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, Majlis Taklim Masjid Al-Fatah Jatinegara yang sudah dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan fikih muamalat wanita. Pada kesempatan yang lalu kita sudah kupas tuntas berkaitan dengan khulu. Khulu itu adalah pembatalan pernikahan yang dimana inisiatif perceraian datangnya dari istri. Ketika seorang perempuan meminta khulu, kemudian diketok palu oleh hakim, maka terjadilah pembatalan pernikahan tersebut. Setelah mahar yang dulu diberikan mantan suami, pada saat dia tersebut melakukan akad nikah, dikembalikan lagi kepada mantan suaminya tersebut. Itu berkaitan dengan masalah khulu, dan kita sudah menjelaskan tentang syarat-syarat dari khulu tersebut pada perjumpaan kita yang lalu. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas tentang at-talaq. Talaq itu kalau kita artikan secara letterlek, secara bahasa Arab, artinya adalah at-takhliyah. At-takhliyah itu artinya ya menceraikan atau mengosongkan atau memutuskan. Atau melepaskan. Sedangkan secara syariat yang disebut dengan tolak itu adalah hillu qaidin nikah atau ba'dihi, memutus ikatan pernikahan atau ya memutus sebagian dari ikatan pernikahan. Imma ikatannya dilepaskan seluruhnya atau sebagian dari ikatan pernikahan tersebut dilepaskan. Yang dimana inisiatif perceraian tersebut
datangnya dari suami. Sebagaimana telah kita pahami dari keterangan yang beberapa yang lalu, bahwasanya Islam sangat menginginkan terwujudnya keluarga muslim yang harmonis, yang samara atau samawa, ada sakinah, mawaddah dan rahmah, dan penuh dengan kebahagiaan. Dan kita juga telah mengerti beberapa tindakan solusi yang telah diajarkan oleh Islam dalam rangka menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara pasangan suami istri. Akan tetapi solusi-solusi itu bisa jadi jalan keluar tadi dari muskilah yang dihadapi mungkin dipraktekkan, mungkin dilaksanakan. Tapi acap kali kita kadang mendapatkan solusi yang diberikan, jalan keluar yang sudah dipraktekkan, tidak juga menyelesaikan perselisihan antara pasangan suami istri tersebut. Termasuk juga berkaitan dengan muskilah yang lainnya. Dikarenakan persengketaan dan permusuhan antara keduanya sudah terlampau panas dan juga terlalu jauh, maka terasa berat untuk pasangan tersebut berdamai. Terasa berat untuk pasangan itu menjadi rukun lagi. Dan puncaknya ada keinginan dari salah satu pasangannya, atau bisa jadi dua-duanya, entah suaminya, entah istrinya. Suaminya sudah tidak cocok, istrinya pun juga sudah ilfil, nggak ada rasa lagi kepada suaminya. Maka Islam mencarikan jalan keluar yang puncaknya. Jadi puncak jalan keluar dari muskilah, masalah dari pernikahan, apa ibu-ibu? Bercerai. Berarti jodohnya sampai di situ saja. Jelas ibu-ibu? Nah, kalau kita memperhatikan hukum-hukum yang berkaitan dan berhubungan dengan talak atau perceraian, kita akan paham bahwa sebenarnya Islam sangat menginginkan terjaganya keutuhan rumah tangga dan keabadian jalinan kasih antara suami istri tersebut. Buktinya apa? Sebagai bukti akan hal itu, bahwa Islam tidak menjadikan talak hanya satu kali. Suami itu ada kesempatan berapa kali, Bu, untuk kembali kepada seorang perempuan yang dia sudah talak, yang jadi mantannya 2 kali. Artinya kan ini sebagai wujud bukti bahwasannya Islam itu ingin pasangan suami istri ini betul-betul kuat jalinannya. Ada harapan agar persengketaan yang terjadi tersebut hilang. Makanya ada talak 1, ada talak 2. Supaya adanya talak 1 misalnya, supaya masing-masing ada calling down. Kenapa sampai sudah tidak bisa lagi disatukan? Apa beratnya? Apa muskilahnya? Kita kadang sering ya Bu ya, menyelesaikan masalah pasangan suami istri. Ibu memang serius minta cerai. Iya Ustaz, sudah enggak bisa lagi Ustaz. Dari anak sabar sampai sabar anak habis. Bu, maaf banget. Apa masalah utamanya? Enggak, dia malas Ustaz. Dan dia juga kadang mulutnya enggak terjaga. Kosakata
yang diberikan kepadaku kosakata sadis lagi menyakitkan hati. Membuat aku sudah nggak ada rasa dengan dia. Ada lain Bu? Ada Ustadz. Selain masalah ekonomi, juga masalah kosakata yang kurang. Kadang Ustadz, kalau puncaknya kita berdebat dengan dia, atau terjadi pertengkaran dengan dia main pukul Ustadz. Oke Bu, sekiranya saya berhasil merubah suami ibu, dia bekerja, dia akan berkata-kata yang baik dengan ibu, bahkan santun banget. Dia insya Allah tidak main tangan lagi. Ibu tetap minta cerai enggak? Buktikan dulu dong. Wah ya kan. Kalau sekiranya dalam masa iddah ini dia membuktikan dia dapat kerjaan, dia rajin, dia kemudian berharap kembali kepada ibu. Ibu terima enggak? Terima enggak? Oh enggak, anak sudah ilfil Ustaz. Terjadilah perceraian, ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi baru talak 1. Nah ini kan perempuan, berhubung dia tersebut masih muda, tapi anaknya 9, dia enggak kawin-kawin. Datang lagi ke Ustadz. Ustadz ada jodoh enggak Ustadz? Ibu mau kawin? Iya Ustadz kalau ada. Kenapa ibu enggak rujuk aja dengan mantan ibu? Mantan ibu juga kebetulan ya belum kawin. Kebetulan lagi mabsud sekarang. Kerjaan bagus. Sekarang dandanan tambah keren. Kali anak-anak bisa ngomong enggak? Supaya pipih bisa kembali kepada ibu. Ibu kan tersenyum. Menunjukkan apa? Mau. Aku telepon ya. Jangan. Malu-malu kucing. Ya kan seperti itu. Enggak. Udah ibu tenang. Saya ngatur semuanya. Kalau Ustadz yang ngatur, saya mau. Datang. Kalau masih masa iddah, boleh nggak langsung bujuk? Boleh, tanpa saksi, tanpa apa. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, habis masa iddahnya, harus apa? Akad jadid lagi. Akad baru lagi. Ada maharnya, ada saksinya 2 orang, ada walinya, dan juga ada ijab dan qabulnya. Nah maka oleh sebab itu, kita ingatkan kepada laki-laki, jaga lisan. Jangan mudah untuk menceraikan istri. Begitupun juga ibu-ibu, jaga kehormatan suami. Jangan sampai mudah mengungkapkan kata-kata yang gak layak. Sehingga mengganggu keutuhan rumah tangga tersebut. Akhwati fiddin, a'azani wa a'azakunallah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 229. Allahu Jalla wa Ala berfirman, At-talaqu marratan. Tolak yang dimana mantan suami bisa rujuk kalau talaknya terjadi berapa? 2 kali. Talak 1 masih bisa rujuk. Talak yang kedua masih bisa rujuk. Yang tidak bisa kembali kalau sekiranya dia talak apa? Talak yang ketiga atau talak bain. Talak 1, talak 2, makanya diistilahkan dengan istilah apa? At-talaqu raj'i. Raj'i itu artinya rujuk, bisa kembali. Kenapa? Karena talaknya baru 1 atau 2. Kemudian sedangkan talak bain itu talak 3.
itu tidak boleh dia kembali kepada mantan istrinya tersebut sampai sang istri tadi itu menikah dengan laki-laki dan nikah secara sah menurut agama, yang dimana suami bisa merasakan madunya istri, istri bisa merasakan madunya suami. Maksudnya kinayah, hubungan intim. Qadarallah dalam perjalanannya terjadi perceraian lagi untuk perempuan ini dari laki-laki yang kedua. Boleh enggak mantannya yang pertama tersebut untuk kembali kepada dia untuk menikahi dia lagi? Boleh. Nah, itu definisi daripada tolak bain tadi. Jika seorang suami telah menceraikan istrinya dengan talak pertama dan talak kedua, maka ia tidak berhak mengeluarkan istrinya dari rumah hingga masa iddahnya selesai. Itu kalau suami yang punya rumah. Kalau istri yang punya rumah gimana? Boleh nggak ibu ngusir suami? Kan rata-rata di zaman sekarang ini, jika terjadi perceraian, itu kalau itu rumah suami, si mantan istri ini kembali ke rumah siapa? Orang tuanya. Karena mungkin saya maklumin sumpeknya dia ketika melihat laki-laki yang ada di dalam rumahnya yang sekarang jadi mantannya dia. Sebenarnya secara hukum Islam masih masa iddah si perempuan yang ditalak, dicerai, selama talaknya itu talak 1, talak 2, si mantan suami tidak boleh untuk mengusir dia. Dan caranya pun juga ketika mengembalikan kepada orang tuanya dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang sopan, dengan penuh dengan akhlak al-karimah. Kata-kata ya, manusia itu kalau minta baik-baik, bukan begitu? Ada makanan, disambut dengan berbagai macam keluarganya perempuan, dihormati banget, ya. Kemudian disambut dengan penuh kehangatan. Itu ketika minta tuh. Belum lagi ketika bawaan, lebih wah lagi. Subhanallah. Tapi ketika bercerai, wahai para laki-laki, banyak mantan istri tadi itu kembali ke rumah orang tuanya dalam kondisi sendirian atau sama anaknya. Karena anak-anaknya masih kecil, diangkut oleh mantan istrinya tadi itu. Ke rumah siapa? Orang tuanya. Allahu Akbar. Nah, di situ agak berat memang ketika terjadi seperti itu untuk menyatukan lagi. Ketika ingin disatukan lagi, teringat, terbayang bagaimana perlakuan-perlakuan dari dua belah pihak ini. Sampai kita mengatakan, sudahlah kak, kembalilah kepada mantan kakak. Apa sih yang dipikirkan? Kakak anak 9 loh. Berharap laki-laki mengawini kakak. Wallahu alam. Kalau hitungan di atas kertas, kayaknya tidak ada. Kakak kaya kagak. Subhanallah. Cantik mulai berkurang. Kemudian tua jelas. Gak ada yang datang. Udahlah. Nih 9 anak masih kecil-kecil. Kakak tega. Sebagai adik nih melihat kakak. Ngadon-adonan bikin kue. Allah. Menyedihkan. Sudahlah sabar. Dengan suami yang model begitu. Mudah-mudahan dengan doanya kakak dia bisa berubah. Alhamdulillah. Ustaz, tolong ya sama sohib inti itu.
Si pulang masih marah nih, nggak nyebut nama. Subhanallah. Ana mau, tapi pastikan tiap bulan Ana dapat sekian. Berapakah? 25 juta. Fine. Dia udah tajir. Ditawar, Kak, 20 boleh nggak? Boleh, kata dia. Oke. Subhanallah. Kelihatannya kan kayak marah-marahan. Dari jauh sudah tepuk-tepukan lagi. Benar-benar ya. Allahu Akbar. Ya adalah. Kadang meminta cerai atau menceraikan emosi sesaat. Mantan kakak juga Masya Allah. Kenapa sampai hari ini dia nggak kawin? Dia mikirin kakak. Sampai 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Mikirin anak-anak. Cobalah kakak merendah sedikit. Terimalah dia lagi. Ya Ustaz, boleh. Tapi syaratnya itu tadi. Dia menyanggupi. Kakak mau kemana? Akan diantar. Pulus 20 juta siap menanti setiap bulan. Cukup gak 20 juta, Bu? Ibu-ibu ini kalau ditanya aja kurang aja. Memang pantas ya, nggak ada syukurnya sama sekali. Itu yang mengakibatkan kebanyakan wanita masuk neraka. Nggak ada syukurnya sama sekali. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kan 9 masih kecil-kecil. Sekolahnya kan di TK semua. Nah. Ala kulli hal ibu. Itu kan sebagai mukadimah yang baik. Supaya jangan sampai terjadi apa? Perceraian. Kita nggak enak. Yang satu ngaji sama saya pas maghrib. Yang satu ngaji pas siang. Ketemu. Masing-masing pada curhat. Kita pun juga ngomong sama mantan kakak. Perbaiki diri ya akhi. Jaga lisan. Coba jadi laki-laki itu betul-betul jadi laki-laki. Anak 9 enggak gampang. Sudahlah sekarang ini rujuk. Jangan mikirkan hawa nafsu doang. Pikirkan tuh anak yang 9 tadi itu. Mau dibawa kemana itu? Subhanallah. Iya kan? Kata-kata banyak kan? Siapa anaknya 9 di sini? Nggak ada. 8 nggak ada. 7? Ya Allah nggak ada juga. Coba Ustadz. Ustadz banyak-banyak. Ada yang 15, ada yang 20, 21. Subhanallah. Nah banyak banget ya. Subhanallah. Tahu saya nggak tahu pos dari berapa, nggak tahu saya. Saya nggak fudul, nggak kepo. Yang penting saya nanya, Ustaz anaknya berapa Ustaz? 21. Hafal semua nggak anaknya? Kadang lupa tuh anak kata dia. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi nggak ada yang 9 nih, nggak ada. 5 ada dong? Ada. Nggak ada juga kelewatan. Nah, wallahu a'lam. Walhasil ibu-ibu, kita, apalagi ibu-ibu kan sudah pada tua nih. Dalam artian egoisme, kemudian keangkuhan, pingin menang sendiri itu. Termasuk para suami juga. Jangan egois. Cobalah saling duduk bareng, sama-sama. Ya, kalau terjadi sesuatu hal yang sifatnya nggak bagus, pertengkaran yang luar biasa memanas, ajaklah suami makan di luar, ngobrol berduaan, 4 mata, ya, anak yang 9 titipkan sama mertua, seperti itu. Mudah-mudahan di situ ada jalan keluar dari Allah Jalla wa Ala. Saya mengakui, saya tahu bagaimana sumpahnya ibu ngurusi anak 9 tadi. Dan kebetulan kena suami yang dalam rada irit banget. Irit bukan bakhil, irit banget. Itu yang membuat ibu kadang
rada-rada keluar tanduk seperti itu. Maka oleh sebab itu, wahai para suami, bahagiakanlah istri Anda. Karena sebaik-baiknya nafkah dan sedekah kepada siapa? Kepada istri dan anak. Wallahu a'lam bissawab. Naam, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 229. At-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tolak yang dapat dirujuk artinya mantan suami bisa kembali kepada istrinya, itu batasannya cuma 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Para laki-laki, kita merawat, memelihara, mendidik istri kita dengan cara yang baik, dengan penuh kesantunan, dengan kosakata yang baik. Saya sering sampaikan ini loh ibu-ibu di waktu khutbah nikah. Saya sering mengatakan kepada pengantin laki-laki itu, pengantin laki-laki nganga-nganga mulutnya, begitu. Tapi paham atau tidak dia menjalankan nggak tahu. Dia berharapnya khutbah nikah segera selesai itu. Subhanallah. Karena kan ada penekanan dari pemilik anak perempuan. Tolong saja, mantu anak nasihati betul-betul tuh. Karena bagaimanapun ya, subhanallah. Apalagi kebetulan kita ini punya anak perempuan. Itu yang saya rasakan, beda memang antara anak laki dengan anak perempuan. Ibu-ibu yang punya anak perempuan, ibu-ibu yang punya anak laki, ketika anak laki menikah, sedih apa bahagia atau biasa-biasa aja bu? Biasa-biasa aja. Nikah deh gak apa-apa. Yang penting mama tetap diutamakan ya. Paling begitu ibu-ibu. Tidak terlalu apa gitu kan. Meskipun tuh anak dari bayi sampai dia dewasa diurus itu, Masya Allah. Tapi ketika dia minta kawin, dengan mudahnya ibu mengizinkan. Dikarenakan dia sudah mapan, sudah punya kemampuan secara ba'ah. Nafkah lahiriah ada, nafkah batiniah ada. Dan insya Allah putra kita ada amanahnya secara dunia dan akhirat. Bahkan kita sibuk nih mencarikan untuk ya calonnya dia ya sebagai istrinya nanti. Kita tanya-tanya yang biasa yang enggak pernah ikut kajian di Al-Fatah dalam rangka pendekatan. Subhanallah, ikut kajian di Al-Fatah. Sasarannya ada ibu yang di pojokan. Ternyata ibu yang di pojokan itu punya anak perempuan 5. Cantik-cantik, tinggi semampai. Apalagi ibu yang di pojokan itu duitnya kayak tisu. Allahu Akbar. Nah, sengaja betul mendekati. Allahu Akbar. Ustaz, tolong Ustaz ya, sampaikan amanah anak. Ngomong sama dia, ibu dulu dong mukaddimah, nanti dibantu oleh kepala sekolah yang ada di sekolahan Al-Fatah ini. Siapa? Ada di pojokan juga orangnya, yang baju hitam, yang bersandar di kursi. Oh itu namanya siapa? Inisialnya huruf H. Datang dong kenalan ini itu. Mak kan begitu. Kenalan. Rumah di mana? Rumah di sini. Nah, GoFood tuh langsung sorenya. Aku kirim ini ya makanan. Ada apa nih kata ibu yang di pojokan? Gak ada angin. Gak ada hujan. Kok dia kasih makanan ya? Kadang kita curiga juga tuh. Subhanallah.
tapi husnuzon. Suaminya nanya, dapat makanan dari mana? Banyak banget nih. Ada kapsah, ada kebuli, ada Ummu Ali, ada roti Maryam juga. Beli nih? Enggak, dikasih hadiah. Tadi baru kenalan di kajian Al-Fatah. Oh, siapa? Namanya si ini. Oh, istrinya si ini kali ya? Iya. Oh, anak tahu. Suaminya anak kenal. Kemarin pas kajian Ustadz ini dia datang tuh. Dekatin anak juga. Oh, anak paham banget. Kenapa kata istrinya? Karena kan yang paling cepat memikirkan suami ya. Yang cepat paham kan suami. Kenapa? Anak kita mau diminta oleh anaknya. Oh begitu. Kok dari mana? Loh isyaratnya dengan hadiah-hadiah ini. Oh kita nggak pernah bergaul, nggak pernah berteman, nggak pernah tahu siapa nih orang. Tahu-tahu begini. Jelas ibu-ibu? Allahu Akbar. Nah begitu kira-kira ya. Nah pendekatan-pendekatan itu kan baik semua itu. Diingatkan. Ketika meminta baik-baik itu anak laki-laki. Dicarikan lagi oleh uminya. Dengan apa? Penuh semangatnya. Tapi ketika anak perempuan yang diminta. Gampang gak ibu menerima tuh laki-laki sebagai mantu? Oh enggak. Susah. 13 kajian ditanyakan. Masjid Al-Fatah, Masjid Imam Nawawi, Masjid Hidayatullah, Masjid Istiqomah. Tanya, siapa nih? Benar-benar baik apa enggak? Ada satu komentar yang enggak bagus. Wah, coret. Subhanallah. Datang lagi yang lain. Tanyain, Masya Allah. Lihat anak kita. Anak kita kadang-kadang tertarik. Karena laki-lakinya handsome. Kulit putih bersih. Tinggi semampai. Tertarik. Demen lu, demen. Tapi mama mau tanya dulu ya. Abah lu juga mau tanya nih siapa dia nih. Oh anaknya si ini, si ini, si ini. Biasa dong. Karena anak kita yang diminta. Kita tanyanya sama siapa? Ibu kepala sekolah. Bu, ibu kenal gak sama si Fulana? Kenal. Anaknya gimana? Baik-baik apa? Soleh-soleh semua. Kerja di mana? Dia punya showroom 15 di Otista. Kira-kira jadi enggak ya? Enggak nanya lagi kayaknya yang lain. Subhanallah. Enggak gampang, subhanallah. Yang sekarang jadi mantu ibu itu dari sekian banyak laki-laki yang datang kepada ibu. Diterimalah dia. Subhanallah. Dari hasil penyelidikan ibu dengan berbagai macam manusia yang didatangi. Siapa si ini? Siapa ini orangnya? Orang tuanya apa? Kerjaannya apa? Akhlaknya gimana? Kosakatanya gimana? Mulutnya gimana? Ditanyain semua detail banget. Ustadz tuh paling kesian tuh yang ditanya. Ustadz, katanya ngaku murid inti Ustadz. Yang benar nih. Kok dia nggak ngomong ya? Kalau murid beneran kan ngomong, kita yang mintain deh. Katanya di barisan depan kalau kajian di Al-Fatah. Siapa ya? Perasaan yang di barisan depan tua-tua semua gitu loh. Subhanallah. Diterima juga lah. Nah, disitulah kita itu meneteskan air mata. Saya belum mengawinkan anak. Anak masih kecil 3 tahun. Tapi saya mendapatkan nih ibu-ibu semua seperti ini. Ketika mau diantarkan ke rumah suaminya. Subhanallah. Dia ngomong sama suaminya. Bang, gimana ya? Mantu kita nih bisa gak ngurusin anak kita? Terpikir gak oleh ibu? Sedikit yang ngomong begitu. Gak udah, yang penting tajir aja udah. Subhanallah. Allahu Akbar. Tapi terasa itu. Iya kan? Terasa. Jadi memang kalau anak laki itu sinetronnya kurang tuh. Tapi kalau anak perempuan ada sinetron-sinetronnya tuh. Alur ceritanya meneteskan air mata. Ketika memeluk anaknya berlinang air mata. Ya salam. Enggak uminya, enggak abahnya. Benar enggak bu? Nah
Maksudnya, hei laki-laki, kan ketika datang tuh baik-baik. Kalau terjadi sesuatu juga, kembalikan juga secara apa? Baik-baik. Bukan dilepas di tengah jalan. Subhanallah. Itu yang terjadi. Maka oleh sebab itu, ada satu firman Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Talaq, surah ke-65, ayat yang pertama. Surah At-Talaq, surah ke-65, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddahnya itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu atau Tuhanmu. Kemudian diungkapkan sebagai wujud akhlak yang baik ketika mengembalikan mantan istrinya ini kepada orang tuanya. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrudna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Wahai para mantan suami, kalau dia masih iddah, janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terlarang. Ada seorang keluh kesah, Bu, laki-laki nih, Ustaz, anak tuh masih cinta sama istri anak, tapi bersamaan dengan itu kelakuannya nggak baik banget. Maaf abang, kalau boleh tahu apa kelakuannya yang nggak baik? Fahish banget. Saya kan kadang gregetan. Maksudnya kita pakai bahasa Inggris deh. Affair. Iya Ustaz. Dia selingkuh Ustaz. Bahkan sudah masuk kamar hotel Ustaz. Anak sudah ada fotonya. Bagaimana saran inti Ustaz? Pak, abang, perempuan banyak, tinggal tunjuk perempuan semua kan? Subhanallah. Tinggal maunya yang mana? Kan seperti itu. Saran Ustaz, lepaskan dia, keluarkan dia dari rumahnya, karena sudah melakukan pengkhianatan cinta. Ya, pengkhianatan yang sangat luar biasa, yang susah untuk dimaafkan. Berat untuk dimaafkan. Subhanallah, berat. Tapi ini laki-laki, tapi anak masih cinta sama dia. Aduh, bahlul nih laki-laki benar-benar. Ya terserah antum. Anak cuma bicara berdasarkan hukum yang seperti itu berat untuk dipertahankan. Nanti kalau tadi dipertahankan, dia akan bersikap yang sama lagi. Karena kondisi antum ini sangat doib, sangat lemah sekali. Dalam Islam, kalau sudah perempuan itu selingkuh, affair, bahkan dia berzina, subhanallah, udah usir langsung dari rumahnya. Usir langsung, seperti itu. Atau kalau itu rumahnya dia, antum keluar dari rumah itu. Ngapain antum berlama-lama di rumah dia tersebut? Subhanallah. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah. Itulah undang-undang Allah Jalla wa Ala. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, barang siapa yang melanggar undang-undang Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap diri sendiri. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Naam. Maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap diri sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Subhanallah. Supaya suami merasa menyesal karena telah menceraikan istrinya, dan kemudian Allah meluluhkan hatinya agar rujuk kembali. Sesungguhnya yang demikian itu akan mudah. Tapi kalau sudah fahisha, dia melakukan satu perbuatan dosa yang na'udzubillah,
seperti selingkuh, berzina dan seterusnya. Sudah. Tidak bisa lagi dipertahankan itu rumah tangga. Secinta apapun engkau wahai laki-laki dengan dia. Nah, taib. Kembali kita kepada pembahasan fikihnya. Talak, ya, kalau kita lihat dari sudut pandang bahasa, itu terbagi menjadi dua. Talak, kalau kita lihat dari sudut pandang lughatan atau etimologi bahasa, itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama sharih. Yang pertama apa? Sharihun. Yaitu sharih itu apa? Satu kalimat yang langsung dapat dipahami tatkala diucapkan oleh suami dan tidak mengandung makna yang lain. Seperti ada seorang laki-laki namanya si A. Si A ini mengatakan kepada istrinya yang bernama B, anti taliqah, kamu, ya, aku ceraikan, kata suami yang bernama A ini. Nah, itu namanya apa? Sharihun. Sangat jelas, kata yang langsung dapat apa? Dipahami oleh siapa? Istrinya. Bukan begitu, Bu? Ya, tidak mengandung makna yang lain. Itu sharih namanya. Nah, dari sudut pandang bahasa, talak terbagi menjadi dua. Yang pertama sharih, yang kedua kinayah. Tahu nggak kinayah itu? Ibu-ibu tahu nggak kinayah? Sesuatu yang katanya nggak jelas. Pakai bahasa-bahasa kiasan, benar. Pakai bahasa-bahasa kiasan. Ya, kata yang mengandung makna talak dan selainnya. Bisa jadi talak, bisa jadi bukan maknanya. Seperti perkataan seseorang, lu pulang deh ke tempat orang tua lu. Nah, talak enggak, Bu? Kagak, juga kan kinayah itu. Loh, dia suruh apakah? Aku diusir oleh dia. Bahasanya apa? Dia ngomong begini nih, lu pulang deh ke tempat orang tua lu. Talak enggak, Ustaz? Nah, Bang, datang ya. Nih ada kajian ibu-ibu. Antum punya istri lagi curhat sama Ustaz. Kenapa lagi tuh sih? Datang. Bang, antum tadi pagi nyuruh dia pulang ke rumahnya dengan bahasa tadi itu. Antum menceraikan dia? Enggak, Tat. Enggak. Nah, Kak, dengar. Dia enggak menceraikan. Marah dong istrinya. Lu kan tadi mengatakan, lu pulang deh ke tempat orang tua lu. Iya, tapi hati anak enggak menceraikan ente. Maksudnya pulang deh supaya bisa makan nasi uduk di rumah abah ente atau umi ente, itu maksudnya. Ya kan lain lagi kan? Itu yang disebut dengan apa? Kinayah. Jadi orang yang mentalak istrinya dengan bahasa kinayah, kita entah istrinya entah orang lain menanyakan kepastian, ini talak apa bukan? Itu yang diistilahkan dengan apa? Kinayah. Jika suami mengatakan kalimat tersebut dengan bahasa-bahasa kinayah, tidaklah jatuh talak kecuali jika disertai dengan niat. Artinya jika ia berniat talak pada saat mengatakan, ya, kamu pulang deh ke rumah orang tuamu, dalam pikiran dia dan hati dia memang ingin menjatuhkan talak, baru jatuh talaknya. Ya sih, Bu? Tapi ketika kita tanya, enggak, kebetulan di rumah Ustaz enggak ada makanan. Nah, ana suruh dia pulang deh ke rumah orang tuanya supaya dia bisa makan di sana. Nah, itulah maksudnya. Istrinya kan enggak begitu. Ya udah Kak. Dia enggak menceraikan. Bang, silahkan bawa kakak, tuntun dan peluk dia. Subhanallah. Jelas ya? Jadi talak secara bahasa terbagi menjadi berapa, Bu? Dua. Yang pertama apa? Sharih. Sharih itu jelas dan itu jatuh talak. Yang kedua kinayah. Nah, taib. Dan itu banyak dalil yang menjelaskan
tentang masalah itu ya. Di antara disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna ibnatal Jawni lamma udkhilat ala Rasulullah wa dana minha qalat a'udzu billahi minka faqala laha laqad utti bi azimi ilhaqi bi ahlika. Tatkala putri Al-Jawn dimasukkan ke rumah pengantinnya Rasulullah, tahu-tahu putrinya Ibnu Jawn ini, subhanallah, ini sahabiyah, seorang perempuan, mungkin karena dia tersebut nggak paham berkaitan dengan din dan agama, ini sudah dikawinkan oleh abahnya dengan Rasulullah. Sudah dikawinkan apa? Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu-tahu dia itu berkata kepada Rasulullah begini, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepadamu darimu. Kaget Nabi SAW. Berarti perempuan nggak suka dengan Nabi, nggak mau dikawin oleh Nabi SAW. Nabi pun kemudian mengatakan, ya, sungguh engkau telah berlindung kepada yang Maha Agung. Monggo silahkan kembali kepada keluargamu. Subhanallah. Dalam riwayat Ka'ab bin Malik, tatkala ia bersama dua sahabatnya yang lain yang diboikot oleh Rasulullah karena tidak ikut mengikuti perang Tabuk bersama beliau, bahwa Rasulullah mengutus seseorang untuk menginfokan dan menghabarkan ani'tazili imra'ataka, bahwasannya beliau menyuruh Ka'ab bin Malik untuk menjauhi istrinya. Faqala, ya, utallikuha amma da'ab ya Rasulullah. Maksudnya apa? Aku berpisah dengan istriku, ini apa maksudnya? Apakah aku menceraikan dia atau apa yang aku perbuat? Qala bali' tazilha fala taqarrabannaha. Ya, jauh dia. Jangan sekali-kali engkau mendekati dia. Karena pada waktu itu dia masih apa? Dalam masa diboikot. Ya, dikarenakan dia tidak ikut perang Tabuk. Ya, sekitar 50 hari Ka'ab bin Malik tidak mau berdekatan dengan siapa? Istrinya. Dan subhanallah, bukan ditalak, bukan dicerai, istrinya pun memboikot dia karena Rasulullah yang perintahkan. Akibat gak ikut perang, tapi kewajiban sebagai istri dia laksanakan. Dia sediakan makan, dia sediakan minum, sarapan, makan siang, dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan ketika berkaitan tentang masalah hubungan suami istri pun juga dia laksanakan. Tapi habis itu menjauh dari dia. Subhanallah. Dikatakan akhirnya Ka'ab bin Malik karena kesian kepada dia mengatakan ilhaqi bi ahlik. Silakan kamu pulang ke keluargamu. Hadis sahih. Nah, dari hadis ini menunjukkan dua kasus tadi itu, ini kan kinayah. Yang terjadi dengan Nabi pada akhirnya cerai apa bukan cerai itu? Cerai. Karena Rasul mengembalikan, dan ketika ditanya, diceraikan ya Rasulullah, diceraikan. Seperti itu. Kemudian kalau yang kedua, kasusnya Ka'ab bin Malik, cerai atau tidak? Tidak. Tidak bercerai. Ya. Nah, ini kan kinayah. Jadi kalau bahasa kinayah yang dikeluarkan oleh suami, patut suami itu untuk ditanyain lagi, diperjelas. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Ngomong seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi nanyanya ibu-ibu jangan pakai ngotot bu ya. Jangan pakai ngegas gitu loh. Akhirnya ujung-ujungnya keluar sesuatu yang gak diinginkan. Wallahu a'lam. Jelas ibu-ibu? Sekarang yang kedua. Talak. Kalau disebutkan pembagiannya dari sudut pandang ta'liq dan tanjis, ta'liq itu artinya menggantungkan, digantungkan dengan sesuatu, dengan syarat tertentu. Atau tanjis itu munjazah, langsung, tanpa ada syarat. Itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, munjazah.
munjazah. Munjazah itu satu kalimat atau satu kata yang diniatkan jatuhnya talak oleh orang yang mengatakannya saat itu juga. Sekali lagi, munjazah satu kata atau satu kalimat yang diniatkan jatuhnya talak oleh orang yang mengatakannya saat itu juga. Contoh, jika seorang suami berkata kepada istrinya, anti taliqah, engkau adalah perempuan yang ditalak. Nah, talak ini jatuh saat itu juga. Ini namanya apa? Munjazah. Jelas nggak, Bu? Jadi kalau kita kaitkan dari sudut pandang syarat menggantungkan sesuatu, artinya dia mensyaratkan. Kalau kamu begini, kamu cerai. Kalau kamu begitu, kamu cerai. Nah, itu namanya apa? Ta'liq. Makanya yang kedua ini namanya apa? Mu'allaqah. Mu'allaqah itu adalah satu kata atau satu kalimat, talak yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya yang diiringi dengan syarat. Mafhum ibu-ibu, jelas? Understood? Ulangi ya, ada munjazah tanpa syarat. Tapi kalau mu'allaqah, satu kata talak atau satu kalimat talak yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya yang diiringi dengan syarat. Yang diiringi dengan apa? Syarat. Contoh, seperti seorang suami berkata kepada istrinya, apabila engkau pergi ke arisannya Pulana, kamu talak. Jelas? Artinya selama tuh istri enggak pergi ke arisannya si Pulana, terjadi talak enggak? Terjadi talak enggak, ibu-ibu? Tapi kalau istrinya membangkang dan melawan, sembunyi-sembunyi dia pergi ke arisan bestinya tadi itu, si Pulanah tadi itu, jatuh talak enggak, Bu? Nah, ini yang disebut dengan talak mu'allaqah. Jadi kalau kita melihat yang kedua ini, kalau kita melihat talak dari sudut pandang pensyaratan, talak dari sudut pandang apa? Pensyaratan terbagi menjadi berapa, Bu? Dua. Yang pertama apa? Munjazah. Munjazah itu langsung tanpa pakai syarat sudah. Kamu cerai, kan seperti itu. Kamu talak, kan seperti itu. Tapi kalau mu'allaqah itu pakai syarat. Jika anti jadi beli tas Louis Vuitton, anti talikah. Ya, syarat nggak, Bu? Kok ibu kayaknya meragukan suaminya begitu ya? Suaminya kan enggak, jangan beli. Udah beli yang di sini deh, yang di sekitar sini. Buat apa sih tas itu? Buat kajian di Al-Fatah. Ya Allah, ke Al-Fatah buang pakai Louis Vuitton, kata suaminya. Akhirnya kan terjadi perdebatan kan? Louis Vuitton berapa sih, Bu, harganya? Ah, yang benar. 100.000. Minta 100 itu ya, seperti itu. Nah, 100 juta. Cukup nggak? Nggak cukup ya? Oke. Ya nantilah kita undingkan lagi ya, seperti itu.
Nah, yang jelas ada syarat begitu tadi. Kalau sekiranya seorang suami mensyaratkan tadi itu, kalau dia melanggar apa yang diomongkan oleh suaminya tadi, jatuh talak enggak, Bu? Jatuh talak. Wallahu a'lam. Nah, hukum perkataan yang demikian, jika dia benar-benar menginginkan talak tatkala syarat tersebut dilakukan, maka hukumnya seperti apa yang dia inginkan. Adapun jika ia hanya bermaksud memperingatkan istrinya agar tidak berbuat demikian, maka hukumnya adalah hukum sumpah. Ini sama dengan tadi yang kinayah. Ustaz, ana melanggar, Ustaz. Melanggar apa? Kan suami ana mensyaratkan, kalau ana beli tas Louis Vuitton, berarti ana dicerai sama dia. Tanpa sepengetahuan dia, Ustaz, ana beli Louis Vuitton dari besti ana. Cicil sih, Ustaz. Kontan juga nggak apa-apa, Bu. Nah, ana cerai nggak sama suami ana itu, Ustaz? Panggilkan suami ibu. Kita pingin tanya dia. Bang, ini kakak kesian nih. 25 tahun ya berumah tangga dengan antum. Katanya nggak pernah ngasih barang. Dia pengen beli barang mewah. Tasnya sudah beli, Bang. Antum kan ngomong sama suami, sama istri antum. Kalau jadi beli Louis Vuitton, talak, cerai. Ya, antum niatan dari hati atau cuma sekedar mengancam dia? Ustaz, boleh gak kita ngomong berduaan aja? Boleh. Istrinya, kenapa sih Pak Kris? Ana berduaan aja ngomong, Ustaz. Ana cuma ngancam doang, Ustaz, supaya perusahaan gak keluar, Ustaz. Jatuh talak gak? Enggak. Tapi kalau memang dia niatan dalam hatinya memang seperti itu, jatuh talak. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi talak terbagi dua kalau dikaitkan dengan pensyaratan. Yang pertama tadi apa, Bu? Munjazah. Yang kedua mu'allaqah. Kalau misalnya talak dari sudut pandang bahasa terbagi menjadi berapa? Yang pertama apa? Sarihah. Yang kedua kinayah. Masya Allah, ibu-ibu Al-Fatah smart, mudah untuk menangkap. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiga sekarang, pembagian talak kalau kita kaitkan dengan hukum sunnah dan bid'ah. Pembagian talak kalau kita hubungkan dengan hukum sunnah dan apa? Bid'ah. Sunnah tahu ya? Sunnah itu dia mengamalkan sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi. Termasuk di dalam masalah apa? Di dalam masalah perceraian juga. Nah, ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dianggap bid'ah. Seperti itu. Bu, boleh minum gak, Bu ya? Izin ya. Bismillah. Enak banget tehnya ya. Nah, ibu-ibu, itu terbagi menjadi dua. Kalau kita kaitkan secara hukum, ini talak dianggap sunnah atau bid'ah. Terbagi menjadi dua juga. Ada talak yang sunnah, ada talak yang bid'i atau bid'ah. Makanya disebutnya at-talaqus sunni. Artinya talak yang jatuhnya itu sunnah. Atau at-talaqul bid'i, yang dimana talak itu jatuhnya apa? Bid'ah. Kapan talak itu dianggap sunnah? Ketika misalnya seorang suami sudah punya niatan kuat untuk menceraikan istrinya, tapi kebetulan istrinya itu lagi haid atau lagi nifas, dia tidak mau untuk menceraikannya. Dia tunggu sampai suci. Ketika sudah suci dan dia tidak mau lagi mencampuri dia, nggak mau lagi menjima dia, dia jatuhkan talak. Nah, pada saat itu talaknya apa? Sunni atau talaknya apa? Sunnah. Tapi kalau misalnya habis haid, suci, dia gauli,
Sunnah nggak bu? Habis melakukan itu, tahu-tahu dia ngomong, lu gue cerai. Astagfirullah, dosa begitu. Jelas bu? Nah, kan ada laki-laki yang jahat kan, seperti seakan-akan bikin kenangan khusus gitu loh. Ketika suci dia melakukan itu dulu. Setelah itu baru dia cerai. Nah, ini nggak sunnah. Jelas ibu? Kalau memang tuh laki-laki ingin mengamalkan sunnah Nabi dalam masalah perceraian, dia menceraikannya apa? Setelah suci dari haid atau setelah suci dari apa? Dari nifas. Nah, kemudian ada talak yang bid'ah. Talak yang bid'ah, yaitu menceraikan istri ketika haid dan ketika nifas. Hadza talaqul bid'i. Berdosa enggak suami bu? Dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Dosa besar. Ketika menceraikan seorang istri ketika haid atau ketika nifas. Dan itu terjadi dengan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, menceraikan istrinya ketika haid. Umar bin Khattab sebagai ayah marah yang luar biasa. Dia omelin anaknya, kok sampai menceraikan istri ketika haid. Dia datang kepada Nabi dan mengatakan tentang kasusnya, anaknya yang menceraikan istrinya ketika haid. Kata Nabi, murhu an yuraji'aha. Perintahkan anakmu Abdullah untuk rujuk kepada dia. Nah jadi, kalau misalnya sebatas talak 1 atau talak 2, kebetulan si laki-laki ini menceraikan ketika haid dan nifas, untuk talaknya jatuh enggak bu? Jatuh. 1. Tapi laki-laki tadi diwajibkan untuk rujuk dan kembali kepada istrinya tadi itu. Jelas ibu-ibu? Jelas enggak? Enggak jelas. Talak kalau kita lihat dari sudut pandang sunnah dan bid'ah terbagi menjadi berapa? 2. Dikatakan perceraian dia sesuai dengan sunnah ketika bagaimana? Ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya ketika suci dari haid dan dari nifas, dan dia tidak menggauli lagi, dia ceraikan istrinya, maka pada saat itu talaknya apa? Sunni. Tapi kalau dia menceraikan istrinya ketika haid dan ketika nifas, nama talaknya apa? Talakul bid'i atau talak yang bid'ah. Dosa enggak bu? Dosa besar malah. Nah tapi jatuh enggak talaknya? Terhitung 1 enggak? Terhitung 1. Kemudian kewajiban si laki-laki tadi harus apa bu? Harus rujuk lagi dengan istrinya tadi. Kalau misalnya talaknya baru 1 atau 2. Tapi kalau talak bain enggak. Jelas ibu? Nah, kan kita tahu kan wanita haid dan nifas tidak boleh dia lakukan apa? 5 hal kan? Pertama, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Salat wajib ataupun salat sunnah. Salat jenazah boleh enggak bu? Tidak boleh juga. Saya tidak mendoakan. Tapi kalau takdirnya, la samahallah, suami ibu meninggal ketika haid, boleh gak mensolatkan suami? Tidak boleh. Ibu nangis-nangis sekalipun gak diizinkan tuh. Ibu udah deh bu, nanti kalau ibu sudah suci, ibu baru solatkan jenazah suami. Kan sebagian ada ibu-ibu ngomong, si Ustadz offset juga kayaknya ya. Kok offset sih? Iya kan sudah dikubur, Tat. Nanti ibu datang ke kuburannya, sholatkan jenazahnya di situ. Kata Ustadz nggak boleh sholat di kuburan. Benar. Tapi sholat yang bagaimana? Sholat yang ada ruku dan sujudnya nggak boleh. Tapi kalau sholat jenazah nggak ada ruku dan sujud. Sholat jenazah kan cuma 4 kali apa? Takbir. Takbir yang pertama baca apa? Surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi. Takbir yang ketiga doa sepanjang-panjang. Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Kemudian salam, datang ke kuburannya.
Hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah itu ketika abangnya meninggal dunia nggak sempat menyolatkan, entah alasan apa. Tahu-tahu setelah beberapa hari atau beberapa pekan dia datang ke kuburan abangnya yang bernama Abdurrahman tadi itu, menyolatkan jenazah Abdurrahman di kuburan. Ada kemungkinan besar ketika Abdurrahman meninggal dunia, Ibunda Aisyah lagi apa? Lagi haid. Wallahu a'lam. Yang kedua, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Tawaf, baik tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau ritual umrah yang lainnya boleh nggak Bu? Ini misalnya takdirnya ibu di bulan Desember umrah. Qadarullah datang tamu bernama haid. Ibu nggak ikut umrah atau ikut umrah? Ikut umrah. Niatkan. Labbaik Allahumma umratan. Boleh talbiyah? Boleh talbiyah. Kalau ibu haji, kebetulan dari wukuf, boleh nggak dilaksanakan? Kita wukuf pas lagi haid. Boleh nggak perempuan haid wukuf? Perempuan haid mabit di Musdalifah? Perempuan haid mabit di Mina, melempar jamarat. Yang tidak boleh cuma apa? Satu tawaf di Ka'bah doang. Ritualnya ibu ikutin. Illa antatufi bil Ka'bah, kau tawaf di Ka'bah. Tunggu sampai suci. Kemudian yang keempat, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Melakukan hubungan suami istri atau jima. Ya, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 222. Yang tidak bolehnya itu kubul ketemu kubul Bu ya. Khitan ketemu khitan. Sekamar dengan suami kita lagi haid boleh enggak? Suami memeluk kita ketika kita tidur boleh enggak? Cipika-cipiki? Yang enggak boleh cuma apa? Itu yang ibu lebih paham daripada saya. Nah, kubul ketemu kubul yang enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Dicerai. Dosa besar seorang suami menceraikan istrinya ketika haid dan nifas. Jelas ibu-ibu? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau membawakan dalil dari hadis Abdullah ibnu Umar. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan Abdullah ibnu Umar agar rujuk kepada istrinya yang dia ceraikan ketika haid tadi. Ya, wallahu alam bissawab. Pertanyaan ibu-ibu, boleh nggak menceraikan istri ketika hamil? Boleh apa nggak boleh? Hamil besar 9 bulan dicerai. Boleh jika ada alasan yang syar'inya. Jika ada alasan yang syar'i. Dalilnya apa? Firman Allah dalam surah At-Talaq surah ke-65 ayat yang keempat. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Perempuan-perempuan yang hamil masa iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Menunjukkan bahwasanya dia ketika hamil diceraikan oleh siapa? Oleh suaminya. Cuma nggak sunnah. Tapi untuk boleh nggak? Boleh. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ibu-ibu? Oke. Kita masuk kepada pembahasan yang terakhir tentang masalah talak. 10 ketentuan talak, 10 ketentuan talak dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Ini ada ketentuan-ketentuannya ya. Perceraian terkadang dibutuhkan oleh sepasang suami istri karena kemaslahatan akan lebih mereka dapatkan daripada mempertahankan mahligai rumah tangga mereka. Bukan begitu? Terkadang perceraian itu solusi. Bukan begitu Bu? Nah, subhanallah. Saya boleh cerita enggak Bu? Allahu Akbar, kesian. Semoga anak-anak kita enggak begitu.
Jadi kebetulan banget. Perempuannya Masya Allah, kawin. Tapi laki-lakinya ini, subhanallah, dia dalam kondisi yang tidak punya kemampuan sebagai laki-laki. Istrinya keluh kesah dengan saudara-saudaranya, dengan kakaknya, dengan orang tuanya, dengan abangnya. Subhanallah. Suaminya baik-baik, khair, Masya Allah. Tapi dia punya kekurangan yang satu ini. Gimana ya Bu ya kalau begitu? Boleh nggak nuntut cerai Bu? Boleh nuntut cerai, tapi alangkah baiknya inisiatif perceraian itu dari siapa? Dari suami yang model begitu. Iya, dia nggak punya, subhanallah, Allahu Akbar, nggak ada kelaki-lakiannya dalam artian, subhanallah, bukan dia banci enggak, bukan dia gay enggak. Subhanallah, saya enggak berani yang terlalu apa? Terlalu sorry, terlalu jelas ya. Ibu paham lah. Dia datang. Gimana Ustaz ya? Adik anak sudah enggak ini lagi deh. Coba antum berduaan ngomong sama dia. Mungkin masalah buat dia dan buat adik juga. Maksudnya Ustaz, coba antum minta sama dia agar dia yang meminta cerai. Apa? Agar dia yang menjatuhkan cerai. Jangan adik antum yang meminta cerai. Karena kalau adik antum yang meminta cerai, kelihatannya nggak bagus. Iya ya, benar juga kata antum. Akhirnya dengan musyawarah keluarga, si laki-laki tadi dengan legowo memang, dan dia memang memilih untuk menceraikan istrinya. Karena kondisi dia yang tidak bisa membahagiakan istrinya tadi. Subhanallah. Nah makanya oleh sebab itu wahai para laki-laki, kebetulan antum gak punya kemampuan sebagai laki-laki, bukan karena antum gay, bukan karena antum banci, ya, tapi memang gak punya kemampuan laki-lakinya. Berobatlah, berobat, ya kan? Yang kedua, kalau toh terjadi pernikahan, terus terang sama pasanganmu sebelum menikah atau sama calonmu. Boleh nggak ibu-ibu, ada seorang laki-laki menikah, dia tidak punya kemampuan seperti itu tadi. Dia kemudian melamar seorang perempuan di antara ibu-ibu ini. Kemudian dia mengatakan, aku pingin menikah, aku pingin sama kamu, tapi aku info kepada kamu, segalanya aku cukupkan. Aku akan bangunkan rumah di mana kamu ingin, kemudian umrah tiap tahun, kemudian haji per 5 tahun, kemudian mobil 1, kemudian pakaian tiap bulan 1 beli. Kemudian juga tambah 5 gram emas tiap bulan. Tapi aku gak punya kemampuan karena sudah tua. Ibu boleh gak menerima, Bu? Boleh gak? Boleh gak? Ini umur 85 nih yang mau kawin. Yang mau dikawin umur 17 tahun. Boleh gak yang ini anak perempuan yang 17 tahun menerima ini? Ibu kayaknya gak ikhlas banget mengucapkan. Boleh kan? Kan banyak tuh di YouTube itu. Tapi biasanya gak bertahan lama itu. Mungkin tuh laki-laki ingin merawat. Cuma yang di pikiran saya nih, kalau cuma sekedar untuk merawat, kenapa nggak pilih yang muda-muda? Kan ada ujubnya kan, ada sombongnya itu. Seakan-akan nih lihatnya, Anda dapat yang muda. Tapi di laki-lakinya nggak ada. Iya kan? Sebenarnya apa ya begitu itu? Kalau ingin sekedar merawat, cari yang tua dong. Yang umur 40. 40 sudah tua nggak? Tua. Di atas 40 tua. Siapa yang mengatakan? Allahu Jalla wa'ala. Lihat surah Ghafir, surah Mu'min, surah ke-40 ayat 67. Subhanallah. Saya bahas ini di Al-Jannah. Subhanallah. Itu ibu yayasan lupa aja itu. Nah, subhanallah.
Allahu Akbar. Bukan begitu? Lihat surah Ghafir, surah Mu'min. Surah ke-40 ayat 67. Summa litakunu suyukha. Kemudian Allah mengantarkan kalian menjadi tua. Kata Al-Imam Al-Qurtubi. Orang itu dianggap tua ketika berumur 40 tahun. Jadi nih kakak-kakak dan ibu-ibu ini tua sudah. Nah, seperti itu. Kan 5 fase disebutkan di situ dalam Al-Quran. Fase yang pertama, fase bayi, udah lewat. Fase yang kedua, kanak-kanak, udah lewat. Fase yang ketiga, fase remaja, dari kita balik sampai kita berumur 24 tahun. Fase yang keempat, dewasa, dari umur 25 tahun sampai 40 tahun. Sekarang fase tua, umur berapa? 40 tahun lewat, sampai nanti meninggal dunia, itu tua. Nah, jadi kan kadang ada tuh laki-laki, anak-anaknya gak bisa ngurusin. Kita bilang, bah, abah mau kawin gak bah? Oh mau dong, kata abahnya kan. Sudah carikan. Tuh anak, Masya Allah, dia sadar diri, gak bisa ngurusin abahnya. Dia carikan perempuan untuk bisa merawat abahnya. Dinikahin oleh abahnya. Nikah yang syar'i, gak main-main. Subhanallah, ya kan? Seperti itu. Nah cuma ini anaknya ngomong, nih abang nggak bisa apa-apa lagi nih, cuma sekedar merawat, mau nggak? Mau. Kita cukupin segala-galanya. Rumah atas nama kamu, mobil atas nama kamu. Ya dong. Artinya apa? Ada muqabalah, ada timbal balik dong. Dia ngurusin, dia nggak dapat hak batin, hak lahiriah, harusnya dapat. Bukan begitu, Bu? Nah. Ya pakai fulus, iyalah. Kalau nggak ada fulus, makruh menikah. Jangan pakai menikah ada laki-laki. Seperti itu. Dilarang oleh Nabi SAW. Ya kan? Ya nggak ibu-ibu? Makanya anak kita yang laki-laki sudah kerja. Dah nikah deh. Kalau nggak kerja, jangan dulu deh. Khawatir nanti ada semut di kepala abah nanti. Iya kan? Kita punya tanggung jawab dong sama mantu kita. Lihat anak kita nggak kerja. Ada pikiran. Makanya kata Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Rasul mengatakan apa? Wahai para pemuda, siapapun di antara kalian yang punya ba'ah. Ba'ah itu apa, Bu? Kemampuan secara apa? Lahiriah. Yang lebih jelas lagi apa, Bu? Kemampuan apa itu? Kemampuan itu artinya dia bisa mengasihkan nafkah kepada siapa? Istrinya dan anak-anaknya kelak. Fa illam yastati, dia punya syahwat doang, tapi nggak punya pekerjaan. Fulus nggak ada, sugulan nggak ada, disuruh apa? Puasa. Kalau misalnya puasa 3 hari tiap bulan masih kuat syahwatnya, disuruh puasa Senin Kemis. Kalau puasa Senin masih kuat syahwatnya, puasa Nabi Daud alaihissalam. Supaya pelama syahwatnya itu apa? Berkurang. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi artinya kalau seorang perempuan menerima, ya gak apa-apa aku terima, gak ada masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi ada kasus-kasus seperti itu. Kesian kita mendapatkan. Laki-laki ini malu. Kadang tuh yang biasa begitu, Bu. Laki-laki gak tahu ya. Apa sebabnya? Ada yang kena narkoba dulunya atau apa, sehingga membuat kelaki-lakian dia tersebut apa? Hilang seperti itu. Tapi berobat bisa sembuh insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Taib. Nah, yang pertama, tolak ukurnya nih, ketentuan talak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, mempertimbangkan maslahat dalam menjatuhkan talak setelah memikirkannya dengan penuh kesadaran dan mengambil pandangan, mempertimbangkan maslahat dalam menjatuhkan talak setelah memikirkannya
dengan penuh kesadaran dan mengambil pendapat dan pandangan dua penengah dari kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak itu maksudnya apa? Penengah dari pihak suami, penengah dari pihak istri. Kan sebelum bercerai itu, ayo deh kak, bilang sama anak kakak, tolong kumpulkan dari pihak kakak ini siapa. Nanti aku ngomong dari pihak perempuan ini siapa. Untuk apa tujuannya? Supaya jangan sampai apa? Terjadi perceraian. Ternyata sudah didatangkan ustadz, penengah, ya, kemudian dicobakan untuk diislahkan, didamaikan. Gak bisa juga. Keputusannya bercerai. Nah, bercerai itu pilihan terakhir banget itu. Setelah dia mempertimbangkan maslahat dalam menjatuhkan talak tadi, setelah memikirkan dengan penuh kesadaran dan mengambil pandangan dua penengah dari kedua belah pihak, dari suami dan istri. Wallahu a'lam. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah apa? An-Nisa, surah yang keempat, ayat 35. Jelas ibu-ibu? Yang pertama jelas. Yang kedua, ketentuan yang kedua, jika ingin bertalak juga, jika dia ingin menceraikan dua, ketentuannya mengeluarkan vonis talak saat takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kelemahan dari pihak siapa? Suami kan. Pada masalah khulu kita sudah jelaskan. Ada seorang istri di zaman Nabi SAW. Yang kedua, mengeluarkan vonis talak saat takut tidak dapat menegakkan aturan dan hukum Allah. Sama dengan apa? Ketentuan yang ada pada khulu. Kan ada Ummu Qais itu. Ummu Qais yang meminta cerai dengan suaminya, dari suami Sabit bin Qais. Alasannya apa, Bu? Masih ingat gak? Aku yakin lupa. Hah? Ya, very ugly. Subhanallah. Ya Rasulullah, maafkan aku. Ya, Sabit bin Qais baik banget, soleh banget, agamanya ada, akhlaknya Masya Allah, jempol semuanya. Kalau bahasa ibu-ibu, kalau 10 jempol nih bisa ditegakkan, nih 10 jempol dikasih, cuma 2 doang. Cuma aku benci setelah apa? Beriman ada kekufuran. Maksudnya apa? Mengkal juga. Lihat suami yang enggak ada rasa di hati kita. Bukan begitu? Makanya kan sebelum menikah itu ada syariat apa? Nazar, melihat. Si laki-laki melihat tuh calonnya, yang perempuan juga melihat apa? Calonnya yang laki-laki itu. Enggak boleh. Kayak zaman dulu tuh banyak gitu. Abahnya di mana, dia main kawinkan. Dia datang ke sini. Itu istri ana udah ya. Subhanallah. Kapan anda lihatnya? Ternyata yang dikawinkan itu jelek banget. Sampai-sampai kan, subhanallah, yang namanya, Ummu Qais tadi mengatakan, ya, idza jama'ani, kalau Sabit bin Qais ini ingin menjimakku, kalau enggak takut sama Allah, pingin betul meludahi mukanya. Sampai seperti itu. Kata Rasulullah SAW, atau dina hadiqatahu, kamu mau enggak mengembalikan kebunnya yang dulu dijadikan sebagai mahar? Mau ya Rasulullah, aku kembalikan, demi Allah aku kembalikan. Ya Sabit bin Qais, talikha talqatan, ceraikan dia.
Nah itu kan kasus. Sama dengan yang kedua ini ketentuannya. Si laki-laki ini merasa anak nggak ada kerjaan. Dia datang kepada mertuanya, Umi, Abah, anak Umi baik banget, solehah banget. Anaknya yang nggak baik, anaknya yang kurang. Anak dari setahun ini terjadi COVID, anak nggak ada sugulan. Anak khawatir akan mengganggu hati anak Umi, hati anak Abah. Anak mengundurkan diri. Nah itu kan apa? Karena anak takut nggak bisa ngasihkan nafkah buat dia. Subhanallah. Nah mertua kan jadi pahlawan dong di situ. Tenang, teruskan kawin. Mau sugul, tuh jaga toko di Otista. Jangan ceraikan. Iya kan? Jadi mertua mau nggak mau itu. Bu, ya Allah. Kita milih mantu, kebetulan mantu kita tadinya kaya, kemudian jatuh. Masa kita mertua nggak mau bantu? Saya heran loh kadang. Kita kan ingin ngikat mantu kita nih. Ya, bagaimana caranya? Dengan cara begitu. Supaya matanya nggak jelalatan. Bukan begitu, Bu? Ikat dengan rantai kapal, gembok, kuncinya dibuang ke laut. Kalau dia macam-macam, subhanallah. Itunya bunyi itu. Subhanallah. Caranya gimana? Kontrol terus. Macam-macam pada bilangin Abah. Macam-macam bilangin Abah. Kan begitu. Subhanallah. Nah, tapi ya itu tadi karena dia takut tidak apa? Takut tidak mendapatkan menegakkan aturan Allah. Nah, seharusnya makanya kan tadi Rasul mengatakan ibarat kata nih yang enggak punya pekerjaan, yang nggak punya nafkah lahiriah, nggak kawin ya, jangan kawin, puasa aja. Bukan begitu? Tapi abah uminya yang maksa kan kadang. Gini kak, udah urusan anak-anak, memang dia nggak kerja, tapi anak yang akan menyantuni semuanya. Oh fine, perjanjian ya, subhanallah. Ya, karena saking inginnya apa? Menikah. Anaknya sebenarnya nggak mau. Nah. Tapi si saran saya tetap ya, anak-anak itu dididik. Dia apa? Kerja dulu. Jangan harta kawin modalnya dari kita. Gimana itu ya? Subhanallah. Jelas ibu-ibu? Ini sudah asal ya Ustadz Aiman. Yang ketiga, ketentuan talak itu, talak tidak boleh dijatuhkan. Talak tidak boleh dijatuhkan dengan maksud menyakiti istri, sebab menimbulkan mudarat kepada orang lain dilarang oleh syariat Islam. Talak tidak boleh dijatuhkan dengan maksud apa? Menyakiti istri atau menyakiti hati mertua. Subhanallah. Ibu-ibu tahu nggak? Rasulullah itu Bu, Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW itu pernah berbesan dengan siapa Bu? Abu Lahab. Pernah berbesan dengan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, pamannya beliau sendiri. Punya istri siapa Abu Lahab? Ummu Jamil, nama aslinya siapa? Arwa binti Harbin, saudara perempuannya Abu Sofyan. Naam. Ini subhanallah, perempuan yang punya kekuasaan di atas suami itu enggak hanya terjadi di zaman sekarang ini, sebagaimana penguasaan ibu-ibu terhadap suami ibu. Dari zaman dulu sudah terjadi. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya secara jahar, secara terang-terangan, yang pertama kali menentang siapa? Abu Lahab, pamannya. Dan dia curhatnya kepada siapa? Kepada istrinya Arwa. Arwa, Muhammad ternyata begini. Kata Arwa, kata Ummu Jamil,
bikin dia sakit hati. Apa kata Abu Lahab? Suruh anak kita, Uqbah dan Utbah, ceraikan anak Muhammad. Ya salah. Allahu Akbar. Uqbah kawin sama Uqayyah, Utbah kawin sama Ummu Kulsum. Ya Allah, Bu. Ya Allah. Allahu Akbar. Kita mungkin belum merasakan. Tapi kalau anak terjadi perceraian, Bu, sakit hati enggak, Bu? Sakit hati. Itu yang kita tangkap dari keluarga-keluarga kita yang bercerai. Itu kita tangkap dari curhatan ibu-ibu. Sakit hati. Yang dimana susah lukanya itu untuk apa? Untuk disembuhkan. Subhanallah. Ini memang keluarga jahat. Ya Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Anakku dikorbankan. Uqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, jadi nih, wahai laki-laki, haram bagi kalian untuk menjatuhkan talak. Maksudnya menyakiti siapa? Istri dan orang tuanya. Kan ada tuh mantu yang kurang ajar sama orang tuanya. Subhanallah, saya heran. Sampai saya ngomong, Om, kenapa sih Om pakai nerima dia dulu? Gak tahu juga setan apa yang masuk di pikiran anak. Mungkin Anda disihir dia dulu, kata dia. Subhanallah. Berani banget sama mertua. Padahal kan mertua itu orang tua kita juga. Kalau kita ini menghormati istri kita, orang tuanya harus kita hormati sebagaimana kita menghormati orang tua kita. Allahu Akbar. Makanya kata Nabi, la darara wa la dirar. Ya, tidak boleh ada mudarat, tidak boleh ada celaka dan dicelakakan. Gak boleh dicelakakan, gak boleh celaka dan gak boleh dicelakakan. Allahu Akbar. Tidak boleh mencelakakan dan tidak boleh saling mencelakai. Wallahu a'lam bissawab. Dan disebutkan dalam surah At-Talaq, surah ke-65 ayat yang ke-6, wala tudaruhunna litudayyiku alaihinna, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Subhanallah. Nah, kadang kan begitu tuh suami yang di atas kekuasaan. Makanya saran saya ibu-ibu ya, kalau mengawinkan anak perempuan, kecuali kalau anak perempuan kita itu Nyonya Menir ya. Nih anak perempuan kita kesian, gaulnya di rumah nggak terlalu inilah ya kan. Ketemu kalau mendapatkan jodohnya, cari yang levelnya itu sepadan. Anak perempuan kita suka ngaji, usahakan mantu kita juga begitu, suka ke Masjid Al-Fatah. Kita usahakan mantu kita juga begitu, sepadan. Jangan kita melihat maslahatnya kita aja. Tajir. Ini padahal kondisi anak perempuan kita masuk ke rumah ini akan terjadi kekacauan kadang. Dia nggak siap untuk bermuamalah dengan keluarga ini yang bebas lepas. Umi nggak pada sholat di sana Umi. Ya Allah nak, pulang deh nak. Umi, kita bangunkan suami kita nggak mau sholat, enggak, apalagi di masjid sholatnya. Kesian kan anak kita, apalagi anak perempuan. Nah makanya oleh sebab itu cari yang sepadan. Kalau kau tinggi tingkatannya nggak terlalu jauh deh. Nih, jangan 10 tingkat bedanya. Berat kita nanti. Termasuk kita yang laki-laki juga. Subhanallah. Kan ada sebagian ustadz itu kadang, atau ada sebagian orang carinya yang model kayak Ibunda Khadijah. Maksudnya cari yang gimana? Ya Khadijah lah. Loh, apa maksudnya nih? Maksudnya cantik sekaligus tajirah. La ilaha illallah. Inti jadi laki-laki begitu nih. Halas, nggak jadi mantu ana deh udah. Subhanallah. Laki-laki ini kan yang mencarikan nafkah, bukan hidup dengan istrinya. Makanya kata-kata orang yang seperti itu hidupnya tuh nggak benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi anak kita itu tolong dipilihkan calon yang baik, yang sayang sama dia, dan kita pun dihormati oleh dia. Seperti itu. Karena ada nanti momennya. Pernah nggak ibu mendengar ada cerita suami itu mengancam istrinya, lo kalau begini gue kawin lagi nih. Ada nggak yang begitu bu? Ada yang lain. Lo kalau nggak mau gue kawin lagi kita pisah ya, cerai ya. Ada juga nggak begitu? Aduh,
pingin dibuatkan kopi sianida suami, tapi kan sakit hatinya ada itu. Astagfirullah, kita kan gak ingin terjadi mantu kita begitu dengan anak kita. Sakit hati kita. Lu ngancam-ngancam anak gue begitu. Astagfirullah. Mentang-mentang anak kita ini solehah banget jadi begitu. Allahu Akbar. Dia gak pernah nentang suaminya sama sekali. Naam. Makan sehari 2 kali. Naam. Pernah gak makan sehari. Naam. Tahu-tahu pingin kawin lagi. Ya Allah, bah, yang ini aku gak kuat, bah. Nah, ya kan kadang begitu. Subhanallah. Boleh kawin lagi, tapi jangan saya, kata anaknya kan seperti itu. Jangan suami saya, seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi Ibu 3 dulu ya. Ini banyak nih ketentuan-ketentuan, ada sekitar 10. Kita lanjutkan insya Allah pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan gak sih Bu? Ada pertanyaan? Cukup enggak waktunya Ustaz Aiman? 10 menit, oke. Monggo silakan ibu-ibu. Sebelum saya yang tanya. Nah, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya haknya dia boleh ngambil, nggak ada masalah. Asal barangnya dia ya, berlian, baju misalnya seperti itu. Affair, perselingkuhan, barang-barangnya jadi haram untuk diambil, enggak lah. Enggak, itu yang dikembalikan itu yang mana? Yang mahar doang. Kalau misalnya seluruhnya kembali, tanpa pakaian kita keluar rumah. Enggak lah, yang di itu makanya kan Rasul mengatakan kepada Ummu Qais tadi, aturidina hadikatahu, kamu mau enggak mengembalikan kebun kurma yang dulu dijadikan sebagai mahar oleh Sabit bin Qais? Mau ya Rasulullah, aku kembalikan. Enggak ada Rasulullah mengatakan apa yang kamu pakai ya, apa yang ada pada kamu sekarang kembalikan seluruhnya. Enggak, cuma maharnya doang. Ya keluar lain itu dosanya dia. Dosanya dia, tapi barang-barangnya dia, mobil punya dia kan atas nama dia, rumah atas nama dia, kemudian lemari atas nama dia, semuanya itu ya suami yang keluar berarti seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, nggak bisa kita katakan itu kan haknya dia. Memang dia salah ketika keluar rumah tanpa izin suaminya, bahkan melakukan perselingkuhan. Tapi kalau berkaitan dengan haknya dia tetap kita kembalikan. Wallahu a'lam. Boleh, tapi akad jadid, akad baru lagi. Ada mahar lagi, ada saksi 2, ada ijab dan qabul, dan ada wali. Nggak ada batasan. Jangan coba-coba ya. Talak doang yang ada batasan. Tapi jarang ya seperti itu. Biasanya ya sudah 2 kali kembali, biasanya setelah itu nggak mau kembali lagi. Biasanya. Sudah ilfil banget, sudah nggak ada rasa banget biasanya. Kembali itu biasa kena mikirin anak, ada anak yang 9 tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada yang lain Bu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah makanya nih ibu-ibu, nasihat saya, mau siapapun dia, mau pejabat, mau ustadz, mau setajir apapun dia, jangan mau dinikah secara siri. Jangan mau, meskipun sah. Kenapa di dalamnya itu orang yang nikah siri dosa? Kenapa saya bilang, Bu, kita pemerintah ada aturan main, bukan begitu? Ada istilahnya masalih al-mu'tabarah. Ada juga istilahnya masalih al-mursalah. Jadi masalih al-mu'tabarah itu seperti misalnya berzina haramkan, gay haram, lesbian haram. Kemudian pemerintah bikin peraturan, barang siapa yang melakukan perbuatan ini dihukum penjara sekian, barang saya melakukan ini akan dihukumi ini. Nah itu wajib kita taat.
Termasuk masalah mursalah. Ya, nikah siri sah nikahnya, tapi dia nggak taat kepada pemerintah. Bukankah ada aturan main di pemerintah? Makanya ada penghulu kan? Surat-surat sudah lengkap ya semuanya. Nah itu untuk apa? Dilegalkan. Dan itu wajib hukumnya. Tapi ustadz teman ini nggak jangan niru ustadz ya. Patokan kita bukan ustadz. Patokan siapa? Nabi Muhammad SAW. Jelas ya. Jadi jangan mau dinikah siri itu. Hanya perempuan-perempuan dalam tanda kutip akalnya kurang yang mau dinikah siri. Jangan mau. Dia resmi, anak resmi. Yang ketiga resmi, yang keempat resmi. Legalitas. Yang nikah di bawah tangan dosa, tidak taat kepada pemerintah. Nggak ada buku nikahnya, mana buku nikahnya? Makanya salah sendiri. Ya Allah, kakak kegatelan sih. Aku kan sudah ngomong. Jangan. Kecuali kalau ada legalitas. Tapi Ustaz gimana ini? Udah deh. Terserah, ditinggal. Mau dikata apa? Dia kan kalau misalnya siri itu cerai, habis sudah. Kita nuntut harta dia? Nggak ada, nggak bisa. Makanya nih ibu-ibu, pesan nih, nasihat. Siapapun, jangan mau dinikah siri. Apalagi itu anak kita. Jelas ya? Jangan mau. Apalagi ibu-ibu, mentang-mentang sudah tua nggak apa-apa deh nikah siri. Yang penting ada legalitas, ada ini aja. Sebagai hukum masyarakat kita ada suami. Enggak. Harus ada legalitas. Kalau dia meninggal bu, kalau ibu nggak ada legalitas, memang secara hukum ibu sebenarnya dapat warisan, tapi nggak ada legalitas, bisa dapat warisan bu? Secara hukum enggak. Dari mana dia kawin? Alhamdulillah suami ana nih pagi ada, siang ada, malam tiap malam. Kok ngaku-ngaku dia? Ya kan? Mana fotonya nggak ada? Itu jelas nakal bu. Jangan dipoto ya, jangan direkam ya. Nakal nggak bu? Ibu berarti mau dicerai sama dia. Jelas nih, saya tegas begini enggak. Kesian nih ibu-ibu udah tua begini, dinikah secara sih, kakak-kakak yang sudah tua begini. Ya Allah, kesian banget. Allahu Akbar. Nah, walhasil apa? Kesian, jangan mau. Siapapun dia, setajir apapun, seustad apapun dia, jangan mau dinikah secara siri. Jangan mau, ada legalitas. Mana buku nikahnya? Dan kalau perlu dirayakan juga, dirayakan juga. Kenapa dia nggak mau dirayakan? Ada sebab kan? Apa sebabnya nggak mau dirayakan? Nggak ada pakai walimah. Kenapa? Pertama bakhil, yang kedua pingin enaknya doang. Wallahu a'lam. Cukup bu ya? Talak langsung kalau dia ngomong, kamu talak, selesai udah, habis. Lah iya itu tadi. Salah siapa bu awalnya? Kan nikah siri nih. Dia menalak nggak suaminya? Dibiarkan, digantung. Itu perempuan datang ke mahkamah, ke pengadilan. Gimana tahu status dia? Atau tanyakan, kan ada WA sekarang, telepon dia, ada teleponnya? Nggak ada. Nah, minta ke pengadilan agama. Nih aku status begini, nikah siri begini, gimana hukumnya? Nanti hukumah yang menghukumi. Betul, tapi kan kita ingin legalitas, kita ingin kawin lagi kan misalnya. Kalau nggak ada legalitas dari hukuman dari pemerintah, pas suaminya datang nanti pas kawin gimana? Ketika misalnya nggak ada legalitas begitu kan enak, kita status kita alhamdulillah udah bercerai dengan si fulan. Seakan-akan ibu minta hulu dengan dia, bukan begitu? Nah jadi biasanya tuh begitu. Pengadilan agama mengumpulkan itu kapan kawinnya ini. Udah deh bu, ibu minta hulu, catat di situ. Dia nggak datang-datang, ketok palu tuh sama hakim. Jatuh nggak talaknya? Jatuh karena minta hulunya ibu tadi itu. Jelas bu? Aduh, saya nggak tahu lagi deh itu. Nah, ya udahlah. Insya Allah khair bu, insya Allah ya. Cukup nih, Ustadz Eman ngasih wanti-wanti nih ya. Cukup ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Satu pesan saya. Kita kan taat sama hukumah, sama pemerintah. Lampu merah kita taat, merah berhenti, ya hijau jalan, kuning hati-hati. Itu taat kita. Ini kita ngaji. Subhanallah, lampu merah tetap jalan. Ngambil hak orang tuh dosanya 2.
pertama ngambil hak orang, yang kedua ya mengganggu di jalanan, yang ketiga tidak taat kepada hukumah. Termasuk tadi yang nikah siri itu, ya kita katakan dia nggak taat sama hukumah. Bukan begitu? Nggak taat sama pemerintah. Pemerintah menyuruh kita kalau kawin dilegalkan nggak, Bu? Dilegalkan. Mau 2 dan 3 diizinkan. Diizinkan, bukan gak diizinkan di negara kita, diizinkan. Ada legalitasnya seperti itu. Ya, tinggal kita mau nggak menjalankan itu. Jangan ya cuma sekedar ini doang taat. Yang ini nggak taat, gimana coba ya? Kita kan ngaji udah. Jadi nanti kita belajar itu. Istilahnya masalih al-mursalah. Segala berkaitan dengan akad-akad itu yang diundang-undangkan oleh pemerintah, kita wajib taat nggak, Bu? Wajib taat, termasuk kartu keluarga keluarga si ini, siapa anggotanya, ada nggak? Ini kan nikah siri nggak ada. Kata RT, kapan kawinnya nih orang? Mana buktinya? Ya kan? Kan kesian itu, dianggap orang kalau datang nanti simpanan. Astagfirullahaladzim. Jangan mau, Bu ya. Ini ada legalitas ini untuk apa? Menghormati ibu sebagai kaum hawa, ya kan? Jangan mau sekali-sekali kawin secara siri. Nih saya hari ini betul-betul pendukung ibu-ibu. Nah, betul-betul. Jangan mau, benar siapapun dia. Kita hadapi kalau kawin siri enggak, ini sini enggak. Terserah nanti kalau ada apa-apa kayak beliau itu, subhanallah terserah. Tapi kita jelas dia dosa. Kenapa dosanya? Tidak taat sama pemerintah. Padahal pemerintah mengatur itu secara baik, tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah, dan itu maslahat buat kita. Terutama buat ibu-ibu, buat perempuan, buat pengantin perempuan, maslahat sama sekali. Ada kartu nikahnya, Bu ya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.